NNLP, CMA selaku dosen konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Yang kami hormati, Ahmad Bushro Darujatun Islam selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Jember. Tak lupa, Ketua Panitia Siti Sri Wahyuni dan semua panitia dan partisipan manajemen konsentrasi discussion yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada acara manajemen konsentrasi discussion dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Armata Ica Kaprianika, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara manajemen konsentrasi discussion, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tata tertib, yang ketiga pembacaan CV, yang keempat acara inti, yakni pemaparan materi mengenai konsentrasi manajemen sumber daya manusia, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita mengawali acara manajemen konsentrasi discussion pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib selama mengikuti acara manajemen konsentrasi discussion, yaitu yang pertama, peserta wajib menyalakan fitur kamera dan menonaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dan yang ketiga, peserta wajib menggunakan format nama sebagai berikut, yaitu peserta _ nama. Yang keempat, peserta dapat bertanya dengan mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon setelah mendapatkan instruksi dari moderator, atau bertanya melalui chat room Zoom dengan format nama _ pertanyaan pada saat sesi tanya jawab. Yang kelima, peserta wajib menjaga sikap selama kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi absensi yang telah disediakan oleh panitia. Nah, sebelum memasuki acara inti nih, ada baiknya kalau kita lebih mengenal pemateri manajemen konsentrasi discussion pada pagi hari ini. Berikut merupakan kurikulum vitae dari Bapak Arnis Budi Susanto. Bapak Arnis memiliki nama lengkap Dr. Arnis Budi Susanto, SEMSI CRA CNNLP CMNNLP CMA, dengan nomor NIK atau identitas lainnya 7600146663 dan nomor NIDN 0015048212. Bapak Arnis bertempat tanggal lahir di Kota Salatiga pada 15 April tahun 1982. Berikut merupakan riwayat pendidikan dari Bapak Arnis Budi Susanto, yaitu beliau menempuh studi S1-nya di Universitas Diponegoro pada tahun 2000 hingga 2005. Beliau mengambil bidang ilmu manajemen dengan judul skripsi atau tesis atau disertasi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu prabayar Perdana Mentari, dengan nama pembimbing atau promotor Dr. Daryono Raharjo. Beliau juga menempuh studi S2-nya di Universitas Hasanuddin pada tahun 2007 hingga 2009. Beliau mengambil bidang ilmu manajemen dan keuangan dengan judul skripsi atau tesis atau disertasi, yaitu pengaruh implementasi Total Quality Management TQM terhadap mutu produk akhir, dengan nama pembimbing atau promotor Profesor Zabir Hamzah MA dan Dr. Yunus Amar STMT. Beliau juga menempuh studi S3-nya di Universitas Hasanuddin pada tahun 2010 hingga 2014, mengambil bidang ilmu ekonomi dengan judul skripsi atau tesis atau disertasi, yaitu pengaruh iklim organisasi, aspek lingkungan, kompetensi, dan perencanaan strategi terhadap keunggulan bersaing perguruan tinggi swasta Jawa Tengah, dengan nama pembimbing atau promotor Profesor Muhammad Asdar SEMSI, Dr. Idrus Taba SEMSI, dan Dr. Nurjana Hamid SEMAGR. Selanjutnya yaitu pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir oleh Bapak Arnis, yaitu pada tahun 2020 dengan judul penelitian Survei Kepuasan Masyarakat kepada Kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi,
dengan sumber pendanaan dari kerjasama sejumlah 80 juta rupiah. Di tahun yang sama, dengan judul penelitian Manajemen Pengelolaan Limbah untuk Keamanan Lingkungan dalam Upaya Mendukung Biosafety Produk Bioteknologi, Bidang Pertanian Universitas Jember, dengan sumber pendanaan dari pendukung IDB PNBP sejumlah Rp33.500.000. Selanjutnya yaitu adalah pengalaman pengabdian kepada masyarakat oleh Bapak Arnis Budi Susanto, yaitu pada tahun 2018 dengan judul Pengabdian kepada Masyarakat, Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan dan Manajemen Pemasaran pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Joyokomo Laundry Jember, dengan sumber pendanaan mandiri sejumlah Rp500.000. Dan pada tahun 2019, dengan judul Pengabdian kepada Masyarakat, Pemanfaatan Perencanaan Sumber Daya Manajemen dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Usaha Kecil Menengah, dengan sumber pendanaan mandiri sejumlah Rp500.000. Selanjutnya itu adalah publikasi artikel ilmiah dalam jurnal oleh Bapak As dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama berjudul artikel faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing perguruan tinggi swasta dengan nama Jurnal Presiding Nasional MCRI Makassar dengan volume nomor atau tahun volume 1 tahun 2014. Untuk yang kedua, berjudul Mengungkap Realitas Perguruan Tinggi Swasta melalui Kajian Fenomenologi dengan nama Jurnal JESA dengan volume nomor tahun volume 3 nomor 2 pada tahun 2014. Selanjutnya yaitu ada pemakala seminar ilmiah atau oral presentation oleh Bapak Arnis dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama, judul artikel ilmiah Job Satisfaction and Absenteeism on the Performance of Lecturer in Private Higher Education in Semarang yang bertempat di Malaysia pada Mei tahun 2017. Yang kedua, dengan nama pertemuan ilmiah atau seminar yaitu International Conference Call Paper Good Corporate Governance to Face Global Business Competition dengan judul artikel ilmiah The Analysis of Quality Cost of Product Damage bertempat di Aston Jember pada 13 Mei tahun 2017. Berikutnya yaitu adalah pengalaman pengelola jurnal oleh Bapak Arnis Budi Susanto, yaitu dengan nama jurnal ASEAN Journal of Advanced Research dan Reports dengan nomor ISSN EISSN 25823248 bertugas sebagai reviewer pada tahun 2021 hingga sekarang. Berikutnya, dengan nama Jurnal Akuntansi Universitas Jember dengan nama ISSN EISSN 16932420 bertugas sebagai reviewer pada tahun 2020 hingga sekarang. Nah, itu tadi adalah kurikulum vitae dari Bapak Arnis Budi Susanto. Selanjutnya yakni kita akan memasuki acara inti, yaitu memasuki pemaparan materi mengenai konsentrasi manajemen sumber daya manusia yang akan disampaikan oleh Bapak Arnis Budi Susanto. Kepada Dr. Arnis Budi Susanto, SEMSI, CRA, CNNLP, CMNNLP, CMA, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Armanta ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moderator, teman-teman panitia, dan peserta ya. Semoga semuanya selalu keadaan sehat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan aja terkait dengan bagaimana itu terkait konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Mungkin untuk yang konsentrasi lain kan sudah di sesi-sesi sebelumnya, jadi saya fokus ke sumber daya manusia. Oke, kita next aja. Slide-nya bisa di next kan, Mbak? Oke, baik. Jadi sebelum saya membahas terkait dengan konsentrasi yang ada di Prodi S1 Manajemen, saya sedikit akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang akan mengambil nanti konsentrasinya, jadi paham kira-kira apa saja yang akan kita pelajari nantinya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan manajemen sumber daya manusia, jadi ini merupakan suatu integrasi penggunaan sistem, kebijakan, kemudian merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang pemimpin dalam suatu perusahaan ini mampu memanage baik dari sistem kebijakan, baik dari sistem merancang, sistem perencanaan, sistem perekrutan, dan pengembangan dan pelatihan tentu saja nanti. Di dalam juga nanti ada bicara terkait dengan bagaimana kebijakan kompensasi, kepemimpinan, dan lain-lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi seorang manajer atau nanti kalian mahasiswa yang sebagai seorang peneliti ini akan melihat bagaimana perilaku dan persepsi seorang karyawan dalam menilai pimpinan. Itu bisa. Jadi bisa juga bagaimana seorang pimpinan menilai kinerja bawahannya dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari. Nah, kemudian yang kedua, manajemen sumber daya manusia ini juga berkaitan dengan bagaimana proses pengadaan, pelatihan, dan penilaian, dan pemberian imbalan pada karyawan. Nah, kemudian bagaimana juga manajemen sumber daya akan berbicara terkait dengan pengelolaan hubungan antar karyawan. Nah, kalau kita melihat dari pengadaan pelatihan, penilaian, ini akan berdampak kepada bagaimana seorang karyawan itu meningkatkan kinerjanya dia didukung dengan faktor-faktor yang sifatnya bisa memotivasi dia. Atau kita bicara di sini ada nanti secara teoris akan bicara terkait dengan intrinsik, yaitu misalnya saya ingin bekerja dengan baik, bagaimana caranya? Berarti kan saya harus terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan saya. Jadi misalnya dengan adanya honorarium, gaji yang layak, dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita pelajari di dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, next. Oke. Nah, kemudian mengapa juga penting MSDM ini? Nah, yang pertama adalah MSDM berperan penting untuk memastikan kepuasan karyawan serta meningkatkan kinerja dan produktivitas. Nah, jadi terkait dengan MSDM ini kita melihat bagaimana kita mampu melakukan memberikan perhatian terkait dengan karyawan. Bisa di dalamnya adalah kalau kepuasan itu kita bicara terkait dengan motivasi. Bisa juga berkaitan dengan budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan lain-lain. Yang kedua, MSDM dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan tidak mudah ditiru pesaing. Nah, sebetulnya MSDM ini tidak hanya suatu ilmu yang berdiri sendiri ya, jadi juga kita bisa berbicara dengan manajemen fungsional lainnya. Kita bicara terkait manajemen pemasaran, keuangan, operasional, dan juga manajemen strategi. Nah, bagaimana posisi MSDM ini? Nah, MSDM ini yang lebih menitik beratkan pada bagaimana kita mengelola sumber daya untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Misalnya, supaya unggul di pasar, produk kita dikenal. Itu dari pemasaran. Tapi sisi SDM yang bagaimana? Kita mempersiapkan tenaga pemasaran yang handal, misalnya seperti itu, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, MSDM ini juga menjadi suatu tanggung jawab setiap manajer pada setiap bidang dan jenjang. Nah, jadi peranan MSDM ini penting ya, kita bicara MSDM itu dari diri sendiri. Diri sendiri pun sebetulnya ada ilmu-ilmu manajemen yang
secara tidak sadar sudah kita terapkan. Misalnya bagaimana kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman, dengan dosen, ataupun dengan orang tua. Itu sudah termasuk dalam ilmu-ilmu manajemen sumber daya manusia secara tidak langsung yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian SDM adalah aset organisasi yang paling penting, terutama bagi organisasi yang bergerak di bidang jasa. Nah, ini kembali lagi, MSDM itu kan kalau pada poin keempat ini menitik beratkan kepada manusia, dipandang sebagai sumber keunggulan. Artinya, manusia atau pekaryawan ini, jika tidak memiliki skill atau kemampuan yang baik, tentu saja dia tidak bisa memberikan hasil yang optimal. Jadi, SDM ini dipandang sebagai sumber keunggulan bersaing nantinya, terutama di bidang jasa yang memberikan pelayanan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan yang pelayanan, tentu saja kan yang paling pertama kali dinilai oleh konsumen itu adalah bagaimana respon dari tenaga pemasar, bagaimana respon dari kita memberikan pelayanan, itu yang langsung akan dinilai oleh konsumen. Jadi ini makanya penting dianggap SDM. Oke, next. Oke, nah di sini terkait dengan bagaimana sih posisi SDM. Oke, tadi sekilas saya singgung di slide sebelumnya ya, terkait dengan kita bicara organisasi. Setiap organisasi pasti ada dua macam lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Kalau kita berbicara lingkungan eksternal, itu kita akan berbicara terkait dengan apa peluang dan ancaman yang ada. Nah, ancaman dan peluang itu bisa dari legalitas atau aturan pemerintah, tenaga kerja, hal-hal yang tidak terduga, masyarakat, perkembangan teknologi, dan seterusnya. Itu yang sifatnya eksternal atau di luar organisasi. Kemudian ada juga yang sifatnya di dalam organisasi, yaitu kita bicara terkait dengan fungsional di suatu organisasi, yaitu bagaimana bagian pemasaran, bagian operasi, bagian keuangan, atau area fungsional lainnya yang ada. Nah, tentu saja kalau kita bicara terkait dengan 4 fungsional yang lain yang ada itu, pasti akan berbicara terkait dengan bagaimana kita menyediakan orang yang sesuai untuk menempati suatu pekerjaan. Oke, misalnya sebagai seorang pemasar, apa skill yang harus dipenuhi? Tepat tidak orang yang memiliki jiwa pemasaran ditempatkan di bagian operasi? Atau kebutuhan spesifik apa yang dibutuhkan di bagian operasi yang harus dimiliki agar dia mampu mengoperasikan suatu alat misalnya. Nah, itulah perlunya ada peranan sumber daya manusia dalam hal penyediaan staf. Selain itu, selain penyediaan, ada juga bagaimana kita menjalin harmonisasi dalam suatu organisasi. Nah, tentu saja di situ kita bicara teori-teori komunikasi, nanti akan dibahas terkait dengan komunikasi bisnis dan lain-lain. Perilaku organisasi itu akan berbicara banyak terkait dengan bagaimana hubungan karyawan dan perburuhan, baik sifatnya horizontal ataupun vertikal. Kemudian peran manajemen juga, selain dari hubungan dan juga bagaimana menyediakan staf, itu ada terkait dengan bagaimana manajemen sumber daya manusia ilmu tersebut mampu menyediakan keselamatan dan kesehatan. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana kebijakan terkait dengan kompensasi yang sifatnya adalah non-finansial, yaitu lebih kepada jaminan kesehatan. Misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang kompensasi yang sifatnya finansial, seperti kesesuaian antara gaji dengan jam kerja sesuai tidak, honorarium, atau upah sesuai tidak dengan yang diberikan. Kita bisa menghitung di dalamnya apakah ini sesuai atau tidak. Nah, yang terakhir adalah pengembangan. Nah, jadi tidak hanya mengadakan, tapi juga ranah dari manajemen sumber daya manusia nantinya adalah bagaimana kita merencanakan pengembangan karir, pengembangan skill dari seorang karyawan yang ada untuk produktivitas karyawan yang berdampak pada kinerja organisasi jangka panjang, baik di bidang pemasaran, operasi keuangan, atau fungsional lainnya tergantung dari organisasi-organisasi yang ada. Nah, dari sisi-sisi ini, manajemen sumber daya, itu kan yang sifat internal. Nah, bagaimana keterkaitan manajemen sumber daya dengan sektor eksternal, itu bisa juga. Jadi misalnya seperti ini. Ada pertimbangan legal, misalnya dengan adanya kebijakan pemerintah dengan mendatangkan tenaga kerja asing. Nah, bagaimana seorang manajemen ini mampu mengelola karyawan agar dia tidak kalah dengan
tenaga kerja asing, peningkatan skill itu kita bicara pengembangannya. Terus misalnya dengan pasar tenaga kerja secara global seperti apa sekarang? Nah, di situ juga ada peranan manajemen sumber daya manusia. Bagaimana kita menyiapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pangsa pasar tenaga kerja, masyarakat dan lain-lain juga seperti itu. Dan juga kayak teknologi. Jadi dengan adanya pengembangan sumber daya manusia, salah satu dari fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana seseorang memiliki skill untuk mampu mengikuti dengan perubahan teknologi yang pesat. Karena kalau kita berbicara lagi, suatu organisasi akan mampu unggul atau mampu bertahan jika dia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Makanya di sini manajemen sumber daya manusia lebih menitik beratkan bagaimana karyawan atau sumber daya yang dimiliki itu mampu mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan eksternal. Itu peluang dan ancaman yang ada, dan juga melihat apa keunggulan secara internal. Oke, next saja. Jadi diberikan pada pemahaman seputar manusia sebagai aset aktif organisasi. Jadi manusia atau SDM-nya dianggap sebagai aset penting yang berhasil atau tidaknya suatu organisasi itu tergantung dari sumber daya yang kita miliki, kualitas sumber daya yang kita miliki, baik sifatnya tangible dan intangible nantinya. Terus yang kedua, pengelolaan dan pemanfaatannya melalui teknik analisis fisik serta psikologis. Nah, ini yang sedikit agak menarik dari MSDM, yaitu kita tidak hanya lihat secara fisik atau apa yang terlihat, tapi juga kita memerlukan adanya intuisi, seperti bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan karyawan secara psikologis seperti apa, seorang pemimpin mampu memimpin perusahaannya atau organisasi dengan melihat keragaman karakteristik dari karyawan yang misalnya berbicara dari berbagai macam latar budaya, bagaimana kita mengelolanya, pendekatan yang digunakan seperti apa, itu yang perlu digunakan sebagai pendekatan-pendekatan psikologis untuk mampu mengoptimalkan karyawan. Kemudian yang ketiga, MSDM sebagai media kontrol kondisi internal dan kredibilitas organisasi. Nah, iya memang. Jadi MSDM ini ada salah satunya adalah manajemen kinerja, nanti kita bicara lagi itu adalah bagaimana kita mampu menilai karyawan apakah dia mencapai target atau tidak. Jadi kalau kita bicara organisasi nanti akan ada misalnya target capaian, indikator kinerja utama, itu semua dibahas di MSDM nantinya. Sehingga hasil-hasil pengukuran tersebut akan memudahkan mengambil kebijakan kira-kira bagian mana yang sudah memenuhi harapan dan bagian mana yang mungkin belum memiliki kemampuan seperti apa yang diharapkan dan harus ditingkatkan dengan teknik pelatihan yang tepat seperti apa. Itu seninya dari MSDM nantinya. Oke, next saja. Oke, nah ini ada beberapa mata kuliah konsentrasi dan ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan MSDM. Sebenarnya kalau untuk mata kuliah yang ada, itu yang kita pelajari adalah MSDM, MSDML, dan perilaku organisasi. Di mana ketiga mata kuliah ini akan merupakan dasar dari konsentrasi-konsentrasi atau mata kuliah konsentrasi yang ada di konsentrasi nanti yang di semester atas. Nah, memang perilaku organisasi ini adalah sifatnya umum, bisa digunakan di pemasaran juga, tetapi perilaku organisasi ini kita akan banyak membahas terkait dengan bagaimana kepemimpinan dan budaya, walaupun nanti di mata kuliah konsentrasi akan ada lagi. Nah, beberapa mata kuliah konsentrasi yang nanti akan ditawarkan, misalnya, yaitu yang pertama adalah perencanaan SDM ada di semester 6. Jadi rata-rata semester 6 semua ya. Kemudian ada manajemen strategi. Kalau manajemen strategi MSDM ini kita berkaitan dengan bagaimana itu tadi menghadapi tantangan eksternal dan internal. Jadi misalnya bagaimana program pengembangan karyawan. Bagaimana MSDM atau orang pemimpin mampu mengantisipasi ancaman yang ada dari luar organisasi dan seterusnya. Kemudian ada mata kuliah leadership. Nah, di sini kita akan berbicara bagaimana seorang manajer nanti gaya apa yang sesuai untuk mengelola karyawan yang ada yang memiliki latar belakang yang berbeda. Sebetulnya mata kuliah leadership ini sudah ada di perilaku organisasi, tapi khusus di mata kuliah ini akan menekankan pada
pada bagaimana gaya-gaya dan teori-teori secara lebih mendalam. Berikutnya ada komunikasi bisnis. Jadi ini kita bagaimana seorang karyawan atau manajer perusahaan mengkomunikasikan sumber daya yang ada itu kita bisa menjual kepada masyarakat misalnya. Kemudian ada seminar MSDM, nanti kaitannya dengan topik-topik penelitian, rencana skripsinya. Nah, beberapa mata kuliah ini yang masih di kurikulum lama. Nah, ini yang memang nanti akan ada perubahan kurikulum kita yang terkait dengan MBKM. Beberapa mata kuliah konsentrasi ini bisa diambil di luar. Jadi misalnya manajemen kinerja itu bisa diambil di luar. Dan kita sebenarnya juga mulai merancang mata kuliah tersebut, tetapi tidak untuk yang kurikulum sekarang, untuk kurikulum yang depan. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang akan kita hilangkan. Jadi MSDM akan kita ganti dengan mata kuliah hubungan industrial. MSDML akan kita ganti dengan mata kuliah apa lagi namanya? Kemarin saya lupa yang satunya, itu masih digodok yang satunya, dan perilaku organisasi. Jadi semua yang berkaitan dengan bagaimana kita mengelola manusia itu akan masuk di mata kuliah yang akan ditawarkan. Next. Nah, sekarang bagaimana kalau menurut teman-teman untuk mengetahui apakah teman-teman memiliki kelebihan dan konsentrasi manajemen sumber daya manusia? Nah, tentu saja yang pertama adalah kita melihat dari mata kuliah yang relevan dengan MSDM ya, nilainya bagaimana, itu tentu saja yang bisa terlihat. Tetapi yang penting adalah kita kembali kepada diri sendiri, kita lihat dulu diri sendiri kita. Kita tertarik tidak dengan ilmu yang sifatnya psikologis dalam dunia organisasi dan bisnis, yang lebih penekanan pada pendekatan emosional. Kalau Anda atau teman-teman memiliki minat terkait dengan psikologi dan berkaitan dengan hubungan persepsi emosional, maka mata kuliah MSDM inilah yang tepat menurut sesuai dengan minat itu. Oke, next. Bagaimana dengan peluang karir untuk MSDM? Sebenarnya MSDM itu kalau kita kembali kepada CP yang ada di Prodi, itu ada 3. Yang pertama adalah menciptakan entrepreneur. Yang kedua adalah menjadi konsultan. Yang ketiga adalah menjadi akademisi. Nah, sebenarnya sama saja ini ya. Jadi ini yang pertama, konsultan. Seorang lulusan atau yang kaitan dengan bidang manajemen itu memiliki kalau jika kita mengikuti sertifikasi kompetensi tersendiri, itu kita bisa menjadi konsultan terkait dengan job analisis dan psikologi. Itu bisa. Jadi kita menjadi konsultan, misalnya bagaimana kita menilai penyusunan KPI di suatu organisasi, itu bisa konsultan. Bagaimana untuk mengukur kinerja karyawan, mengukur job desk atau job spesifikasi yang dibutuhkan dalam menduduki suatu jabatan. Itu yang diharapkan dari peluang karir sebagai konsultan, salah satunya. Terus yang kedua, konsultan spesialis industri. Itu bisa, jadi kaitannya nanti kepada hubungan industrial. Bagaimana industri satu mampu bekerja sama dengan industri berikutnya, industri lainnya. Itu kan bisa bekerja sama, menjalin hubungan personal dan lain-lain. Kemudian konsultan atau kompetitor asesor, ini penilaian. Kemudian konsultan atau spesialis, organisasi development spesialis, dan yang terakhir adalah konsultan konsultan atau spesialis kompensasi. Jadi kita penilaian terkait dengan kompensasi ini sudah sesuai atau tidak sesuai dengan beban kerjanya. Nah, ini peluang karir yang sifatnya konsultan. Nah, kalau bagaimana dengan entrepreneur? Entrepreneur itu adalah diharapkan jika kita menjadi entrepreneur dengan adanya konsentrasi manajemen sumber daya manusia, kita mampu mengelola sumber daya yang ada. Kita memilih, misalnya kita membuat suatu usaha, kira-kira apa yang dibutuhkan dan sumber daya apa yang dibutuhkan, dan bagaimana mengelola dan menjaga emosional antara pimpinan dan karyawan. Itu. Tentu saja kalau kita bicara terkait yang CP1-nya adalah sebagai akademisi, ya itu salah satunya adalah sebagai dosen nantinya. Jadi tapi harus memiliki jenjang S2 dulu. Itu bisa saja. Di lain itu apakah bisa? Bisa saja. Jadi sebenarnya apalagi dunia kerja sekarang ya, dunia kerja sekarang kan sifatnya umum ya. Terkadang pada beberapa posting jabatan yang ada, itu yang dibutuhkan lebih banyak sifatnya manajemen. Oke, manajemen secara umum, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa misalnya kita di bagian perbankan itu bisa, manajemen sumber daya manusia bisa juga masuk di dalamnya. Di bagian apa? Bisa di bagian front office maupun di back office-nya, tergantung dari kebutuhannya.
Jadi kalau khusus untuk manajemen sumber daya manusia ini sebenarnya luas. Jangkauan tidak hanya terbatas seperti apa yang ada di slide, tapi masih sangat luas lah istilahnya. Oke, next. Nah, ini kelebihan dan kekurangan konsentrasi MSDM. Ini yang ada saat ini ya, sampai kondisi saat ini. Jadi kita memang tidak dipungkiri masih ada kelemahan, yaitu masih diperlukannya update kurikulum dengan pemanfaatan sistem informasi sumber daya manajemen. Seperti kita perlu ada penekanan materi terkait dengan manajemen sistem based human resource maksudnya ya, salah ketik saya. Kemudian SMA human resource artinya sumber daya manusia untuk UMKM, manajemen kinerja dan lain. Nah, beberapa mata kuliah ini yang sebetulnya sudah mulai kita susun untuk memperbaiki kurikulum yang ada yang sesuai dengan apa kebutuhan di lapangan saat ini. Nah, tentu saja selain ini juga kita sedang mengembangkan, baru akan sih, mengembangkan terkait dengan mata kuliah yang sifatnya MBKM tersebut. Nah, kelebihannya apa? Nah, kelebihannya dari kurikulum yang ada saat ini adalah dapat membekali mahasiswa dalam ranah manajerial, minimal untuk diri sendiri. Jadi itu tadi yang saya sebutkan di awal tadi, secara tidak sadar kita sudah melakukan fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, dengan adanya mata kuliah yang ada, minimal kita bisa membentuk bagaimana kita mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan atasan, dengan sesama rekan kerja nantinya. Ataupun nanti kalau sudah lulus, misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, bagaimana kita mempelajari terkait dengan hubungan antar karyawan, bagaimana kita menilai kompensasi yang sesuai, dan seterusnya, dan penilaian budaya dan pemimpinan yang lain. Sehingga kita bisa mengatur bagaimana kira-kira langkah apa yang tepat untuk kita ambil di dalam suatu organisasi. Oke, seterusnya. Nah, sekarang terkait dengan metode penelitian. Nah, sebetulnya sih kalau metode penelitian itu hampir sama ya di semua konsentrasi, hampir sama. Apa yang diajarkan dalam mata kuliah metode bagi penelitian itu bisa digunakan. Tapi secara umum ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau sifatnya kuantitatif, itu nanti kita penggunaan tools. Yang menarik kan di sini. Kalau kita menggunakan angka dalam penyusunan persepsi, itu kan memang kadang berhadapan. Ada beberapa kita diajarkan adalah bagaimana kita mengamati perilaku. Nah, makanya di sini ada dibutuhkan, biasanya kalau kuantitatif itu tetap membutuhkan adanya wawancara, FGD, dan lain-lain, yang sifatnya data-data kualitatif. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita mengambil skripsi nantinya? Kita bisa melakukan studi literatur, artinya kita mencari literatur sebanyak-banyaknya, kira-kira tema apa yang menarik minat kita. Tapi jangan lupa, akan disesuaikan dengan objek yang akan teman-teman pilih nantinya. Ada masalah apa? Baru kita cari studi literaturnya. Bisa juga kita berdasarkan studi kasus. Jadi misalnya pernah melihat ada masalah apa, baik secara global maupun mikro. Mikro itu maksudnya suatu organisasi saja, dia memiliki kinerja yang menurun. Nah, kita tertarik. Kenapa kok bisa menurun? Nah, di situ masuk dalam ranahnya manajemen. Metode-metodenya akan dibahas di mata kuliah metodologi penelitian. Oke, next. Jadi sebelum kita memilih satu konsentrasi apapun itu, ini saya khususkan ke sumber daya manusia, kita harus mengetahui dulu kira-kira konsentrasi ini atau khususnya manajemen tujuannya apa. Itu tadi salah satunya adalah kita memahami pasti kalau berbicara dengan bagaimana pola perilaku individu di dalam suatu organisasi atau pola organisasi dalam memperlakukan karyawan, itu pasti akan berbicara sumber daya manusia. Aset, kalau kita bicara orangnya, berarti kita bicara asetnya, itu masuk dalam ranah sumber daya manusia. Tapi sumber daya manusia juga ini sebenarnya bisa beririsan dengan kayak misalnya bagian pemasaran, itu bisa juga. Jadi saling terintegrasi, tidak terpisah-pisah. Tapi untuk S1 ini fokuskan kepada manusianya saja. Terus yang kedua, tips apa lagi? Yaitu kalian teman-teman kira-kira sudah memiliki bayangan apa yang akan kalian ambil untuk tugas akhirnya. Misalnya, ya dari sekarang lah kita baca kira-kira rancangan
skripsi saya tentang apa ya, udah saya cari punya kakak kelas atau apa, atau dari jurnal-jurnal boleh, tetapi yang diperhatikan sebisa mungkin nanti tidak copy paste ya, tapi tetap aja penambahan atau replikasi pun diperbolehkan, cuma harus ada penekanan mengapa perlu dilakukan replikasi atau penelitian ulang. Harus ada alasannya, itu saja. Sebenarnya penelitian paling mudah itu tentang MDM, karena kita hanya mengamati, tidak seperti kayak keuangan atau apa, yang melakukan data sekunder. Kok primer kan data lebih banyak pada data primer, biasanya kita sumber daya manusia, itu lebih mudah. Kemudian tentu saja adanya motivasi yang tinggi, ingin cepat lulus. Ya, itu yang tips harus diperhatikan. Oke, selanjutnya. Nah, acuan apa yang digunakan untuk menentukan konsentrasi? Tentu saja yang pertama ada minat atau passion. Passion kita di mana? Jadi coba nanti kalian merenungkan kira-kira saya inginnya kemana? Saya ingin meneliti tentang apa? Hasrat saya kemana meneliti? Apakah saya ingin meneliti terkait dengan perilaku individu, atau terkait dengan keuangan, kalau misalnya orang keuangan, atau operasional yang lebih teknis, itu harus digali dulu. Kemudian kedua adalah memprediksi dan mengantisipasi kebutuhan dunia kerja dan bisnis di masa yang akan datang. Nah, jadi kita melihat kira-kira di luar itu nanti dunia kerjanya seperti apa, itu kita bisa melihat di tadi kira-kira peluang karirnya seperti apa, kalian passionnya mau kemana, peluang karirnya seperti apa, itu bisa ambil. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa melakukan studi environment, seperti melihat teman-teman ini banyak ngambil yang mana, tapi jangan hanya ngikut teman, tapi kita harus punya passionnya juga di sana. Kemudian kita bisa melihat mungkin tenaga pengajar untuk MSDM ini siapa-siapa aja sih, A, si B, si C, itu bisa lihat. Kemudian bisa juga dari studi pustaka. Nah, kalau studi pustaka ini misalnya kita melihat topik-topik penelitian yang kita baca, ternyata oh ini menarik nih di bidang SDM, oke, akhirnya saya memilih konsentrasi SDM, itu bisa, dan lain-lain. Oke, next. Nah, jadi saran saya dalam menentukan untuk konsentrasi itu adalah Anda, teman-teman, harus memahami apa yang menjadi passion dari teman-teman itu sendiri. Nah, kemudian pilihlah konsentrasi atau peluang yang tertarik sesuai dengan hati Anda. Jadi dalam melakukan perkuliahan nantinya itu tidak akan terasa berat karena kita menikmati semua proses yang ada di dalamnya. Insya Allah kalau memang sesuai dengan passion, saya akan dilalui secara ikhlas dan nyaman. Mungkin gitu aja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Arnis atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yakni acara sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat langsung mengaktifkan fitur raise hand. Teman-teman juga dapat bertanya melalui chat room Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Ya, silakan. Baik, di sini ada Mbak Yosi Eka, sudah mengaktifkan fitur raise hand. Silakan kepada Mbak Yosi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Arnis sudah menyampaikan beberapa pemahaman tentang konsentrasi MSDM pagi ini. Nah, saya mau bertanya Pak, biasanya untuk yang saya ketahui ini untuk judul skripsi itu kan rata-rata menggunakan judulnya itu seperti menggunakan kata motivasi, lalu kinerja pegawai gitu-gitu ya Pak. Nah, pertanyaan saya, gimana judul skripsi yang unik dan itu
apa ya, judul di skripsi sebelumnya gitu Pak. Soalnya yang saya ketahui kadang kan untuk judul skripsi ini sendiri hampir-hampir mirip gitu Pak. Ya, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Langsung saya jawab, Mbak Moderator, atau gimana? Saya jawab aja langsung ya. Oke, Bapak, boleh langsung dijawab. Oke, baik. Makasih, Desi. Oke, jadi memang kalau kita melihat trennya terkait dengan skripsi khususnya sumber daya manusia ya, khususnya yang kan saya bilang sumber daya manusia. Memang kebanyakan judul dari teman-teman itu adalah motivasi, kepemimpinan, dan lain-lain. Itu memang. Nah, mungkin metode yang digunakan oleh teman-teman adalah menggunakan studi literatur saja yang sama kayak yang saya jelaskan di awal. Jadi melihat skripsi kakak tingkat supaya lebih cepat lah kasarnya selesai. Nah, tetapi sebenarnya nanti ada biasanya ya, kombi nanti di sesi berikutnya mungkin akan ada penjelasan kombi. Kombi itu nanti bisa saja menyeleksi terkait dengan judul-judul apa yang update. Nah, biasanya kita kalau di kombi nanti kaitan di konsentrasi kombi apapun itu akan ada 3 metode yang akan kita tawarkan. Yang pertama adalah jalur akselerasi, yang artinya itu ada informal. Nah, itu mahasiswa biasanya konsultasi dengan dosen. Karena pada saat konsultasi di awal, itu biasanya di situ dosen berperan penting untuk berdiskusi dengan mahasiswa untuk mengarahkan judulnya kira-kira apa yang sesuai. Supaya tidak terlalu berulang-ulang. Nah, jalur mandiri kita mengirimkan 2 judul, tetapi akan dipilih 1, dan juga reguler. Nah, tetapi ada cara lain untuk kita mampu memilih judul yang tidak biasa. Saran saya adalah kalian nanti memilih dosen atau tema riset yang berbasis pada riset-riset dosen. Itu bisa. Jadi misalnya, saya ambil contoh aja nih. Saya punya kelompok keris, saya Bu Purnami sama Bu Emma. Kita di bidang SDM. Nah, ada riset-riset kita tentang sistem, applied management system, tentang bagaimana manajemen sistem itu. Nah, kita juga menggerakkan mahasiswa yang punya skripsi yang terkait dengan teknologi di bidang sumber daya manusia. Kita libatkan, kalau memang dia tertarik itu, maka kita akan libatkan dan kita bisa penelitian bareng. Tapi tentu saja nanti berbeda ya, penelitian barengnya itu adalah supporting, bukan penelitian utamanya dosen, tapi bagaimana mahasiswa penelitian-penelitian yang update. Gitu. Makanya sekarang ada namanya kebijakan, ini mungkin belum disosialisasikan juga ya, terkait dengan beberapa kelompok riset dosen yang ada. Jadi saran saya untuk melihat updating judul-judul yang baru, tidak hanya melihat dari artikel-artikel atau skripsi kakak kelas, tapi juga kita melihat penelitian dari kelompok dosen tersebut. Jadi misalnya tadi di CV saya kan ada terkait dengan CV keris, kelompok riset. Temanya tentang apa? Itu bisa dimasukin di dalamnya. Misalnya saya juga ikut di pariwisata, di kerisnya sama Bu Ika. Nah, tetapi kan walaupun saya sumber pariwisata itu tidak melulu terkait dengan pemasaran, tapi bisa juga kaitannya dengan sumber daya manusia. Jadi kesiapan sumber daya manusia dari aspek pengelolaannya seperti apa dan lain-lain. Jadi itu. Jadi intinya adalah kita mencoba mencari referensi-referensi yang lain. Atau bisa menggunakan metode penelitian nantinya kalau kita bicara metodologi penelitian. Kalau kita berbicara terkait dengan metode penelitian yang sering digunakan adalah kuantitatif. Tentu saja kita akan bicara pengaruh motivasi terhadap kinerja misalnya seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan metode berikutnya, misalnya kualitatif, itu akan mengubah judulnya. Jadi bagaimana peningkatan kinerja atau peningkatan kinerja perusahaan X. Itu kan sudah berbeda lagi, walaupun di dalamnya nanti ada bicara pasti akan teori-teori motivasi, teori-teori kepemimpinan dan apa-apa. Itu tetap akan dibahas. Tapi dari segi judul itu sudah berubah. Dan juga cara pembahasan juga tentu saja akan berubah. Jadi ada pertama adalah mengikuti riset dosen, kelompok riset. Kedua itu adalah mencari literatur-literatur yang lebih banyak, kalau bisa dari luar negeri kalau bisa. Terus yang ketiga itu bisa juga dari pengguna metode yang berbeda. Misalnya kita dari kuantitatif ubah menjadi kualitatif. Seperti itu. Itu jawaban dari saya, sih. Ya, Pak. Moderator, boleh saya menyampaikan feedback? Boleh, Mbak. Ya, tadi kan yang salah satunya itu mengetahui riset dosen ya, Pak. Nah, gimana kita bisa mengetahui dosen-dosen itu lagi
lagi atau sudah melakukan riset apa saja supaya kita juga banyak referensinya begitu, Pak. Oke. Sebenarnya untuk riset dosen ini sudah dilakukan dari beberapa tahun terakhir ya, cuma memang belum tersosialisasi dengan baik ke mahasiswa. Nah, selama ini memang hanya sifatnya individu. Jadi misalnya ada mahasiswa yang mau bimbingan tentang MSDM, ya udah kita punya riset ini, mau ikut ini enggak? Kita hanya menawarkan secara personal, belum ada wadah untuk mensosialisasikan. Nah, nanti ini masih kita godok juga nanti pada saat sosialisasi KOBI nanti itu kita juga akan memperkenalkan kira-kira riset, kris-kris riset, tema-tema riset apa saja yang ada di manajemen. Seperti itu. Nanti akan ada insya Allah. Kemarin sudah kita bahas, jadi kita juga akan melibatkan bagaimana mahasiswa ini menunjang riset dosen, karena itu juga kaitan dengan akreditasi. Nantinya ada salah satu syarat adalah bagaimana mahasiswa menunjang riset dosen. Di situ nanti jadi wadah untuk mengetahui kira-kira risetnya apa aja. Ada sosialisasinya nanti, tersendiri waktunya. Ya sih. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak, sudah cukup menjawab. Oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Yosi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Irfan Fauzi. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator atas waktunya dan terima kasih juga kepada Pak Arnis telah memberikan beberapa pemahaman. Nah, mungkin di sini pertanyaan saya ini Pak terkait metode penelitian di MSDM ini kan tadi juga terkait aspeknya sendiri ada beberapa aspek seperti psikologis gitu ya Pak. Dan di sini tadi juga Bapak bilang terkait datanya. Nah, itu saya ingin tanya metode penelitian yang paling sering itu dan yang paling cocok untuk MSDM itu lebih baik kualitatif atau kuantitatif ya Bapak? Karena ya sebenarnya memang kedua itu tidak ada yang spesifik mungkin harus ini atau harus ini, tapi mungkin pada penelitian-penelitian sebelumnya mungkin bisa diberitahu Bapak apakah lebih banyak dengan kualitatif atau lebih banyak dengan kuantitatif seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Irfan. Oke, saya jawab langsung aja ya. Kalau melihat dari tren yang ada selama ini, selama saya membimbing dan juga menguji ya, saya ambil contoh aja, itu memang kita akui lebih banyak ke kuantitatif. Kenapa? Karena secara metodologi penelitian, kita masih ada kelemahan, itu salah satu kurikulum tadi, tapi di luar MSDM sih. Kita ada kelemahan adalah kurangnya pemberian materi terkait dengan penelitian kualitatif. Makanya mungkin mahasiswa masih awam menggunakan kualitatif seperti apa, lebih mudah menggunakan kuantitatif karena dianggap lebih cepat, misalnya seperti ini. Selesai sempro, bikin kuesioner, disebarkan mungkin seminggu kemudian kuesioner kembali, kita rekap, kita running dengan SPSS misalnya, akan keluar, udah selesai. Tapi kalau kualitatif, tidak seperti itu. Kualitatif kita harus sering terjun ke lapangan. Ini sedikit menyinggung metodologi ya. Kalau kualitatif itu lebih kepada bagaimana kita mengamati. Jadi apa saja kita perlukan? Pertama tentu saja bisa kuesioner, tapi juga lebih banyak pada wawancara. Kemudian kita menyiapkan voice recorder, harus ketemu langsung, dan seterusnya. Setiap metodologi, baik kuanti, metode lah, baik kuanti maupun kuali, memiliki kelebihannya masing-masing. Mana yang lebih lama? Sebetulnya sih sama saja. Ada yang kualitatif, hanya selesai nggak sampai 1 semester, itu ada. Tapi di UNED kayaknya belum ya. Kualitatif itu lebih banyak digunakan orang-orang akuntansi saat ini. Di manajemen mungkin masih sangat jarang, kecuali yang bidang-bidang operasional itu ada yang kualitatif. Nah, khusus untuk manajemen sendiri, itu lebih banyak yang kuantitatif nantinya. Ya sebenarnya banyak penyebab sih. Yang pertama selain dari metode yang diajarkan hanya kuantitatif, kemudian yang kedua adalah faktor dari keterbatasan literatur. Teman-teman banyak ngambil kuantitatif, kan biasanya teman-teman ngambil ya kakak tingkat dan seterusnya. Ada juga yang ketiga adalah tergantung dari dosen yang bersangkutan. Ada yang langsung mengarahkan ke kuanti, ada yang tidak. Nah, tapi untuk beberapa dosen itu fleksibel, boleh kuanti, boleh kuali. Misalnya saya pernah membimbing operasional kuali, oke, nggak masalah. MSDM kuanti nggak masalah. Jadi sebenarnya sih kita kembali lagi, apa yang diinginkan mahasiswa, meneliti tentang apa, dosen itu hanya tinggal mengarahkan.
Itu intinya. Jadi saran saya buat teman-teman, dalam memilih metode apa, carilah yang kira-kira yang paling Anda kuasai. Baik tidaknya itu masih relatif, karena akan diarahkan oleh dosen pembimbing nantinya. Itu Mas Irfan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ini sedikit pertanyaan tambahan Pak. Mungkin tadi terkait Bapak bilang untuk menentukan mau ambil konsentrasi apa, kita harus tahu passion. Nah, passion di sini kan sebenarnya minat bakat ya Pak. Kalau misal minatnya kita tuh pengennya tuh terkait MSDM gitu Pak. Tapi kalau ngelihat bakatnya, kita nggak bakat di situ, mungkin lebih ke pemasaran. Itu menurut Bapak lebih mending gimana ya Pak? Mending ikut minat atau bakat? Karena mungkin beberapa orang berpikir bahwa buat apa punya bakat tapi kalian nggak suka itu. Tapi kan kalau misalkan kita nggak punya bakat di situ, akhirnya minat itu jadi malah sia-sia gitu Pak. Mungkin minta sedikit saran dari Bapak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terkait dengan mana dulu minat atau bakat yang kita dahulukan, ini syukur-syukur dua-duanya. Tapi kalau bertentangan seperti ini tadi, minatnya di MSDM, bakatnya di pemasaran. Misalnya seperti itu kan. Nah, sebetulnya kalau MSDM ini, kalau kita bicara kembali ke teori manajemen fungsional, itu tidak berdiri sendiri, Mas. Jadi bisa kita bicara juga MSDM, tapi di aspek pemasaran. Misalnya, ada terkait dengan ini, bimbingan saya sih, dia juga gitu. Dia mengambil tentang bagaimana image karyawan, tenaga pemasaran, image tenaga pemasaran. Nah, tapi dia melihat dari aspek sumber daya manusianya. Nah, ini bisa diasumsikan bahwa dia sebenarnya minatnya ke MSDM, tapi dia punya bakat terkait dengan bekerja di bidang pemasaran. Itu nggak masalah. Jadi kalau saran saya, syukur-syukur bisa menggabungkan dari aspek sumber daya manusia dengan pemasaran tersebut. Tapi kalau tidak bisa memilih, ya kalau saya sih lebih prefer pada apa yang menjadi minat. Karena yang menjadi minat itu kita melakukan sesuatu itu pasti dengan ringan dan ikhlas. Seperti itu. Kalau bakat, oke lah kita punya bakat, tapi nanti bakat punya, tetapi kalau tidak kita tekuni atau apa kan kita tidak memiliki sikap tekun, pasti akan ya tanda kutip kurang maksimal lah, katakan seperti itu. Mungkin kejadian sama juga ya terjadi di saya juga kemarin. Tadi mungkin sudah lihat di CV saya ya. CV saya S1 saya terkait dengan marketing. Kenapa saya ngambil marketing? Ya itu tadi yang salah satunya, ya itu sebenarnya nggak boleh dicontoh ya. Saya hanya ikut teman-teman. Sebetulnya teman-teman saya ngambil marketing, udah saya ikut marketing. Tetapi setelah saya lulus, ternyata saya baru merasa, sejalan dengan kuliah, passion saya kok kurang ya di pemasaran. Ternyata itu lebih ke SDM-nya. Nah, akhirnya karena saya sudah mulai passion saya kurang, akhirnya kuliah saya kemarin itu yang seharusnya 4 tahun, akhirnya mundur jadi 5 tahun. Nah, tetapi mulai S2, saya sudah langsung fokus pada apa yang menjadi passion saya. Jadi saya lebih bisa selesai lebih cepat. Begitu juga untuk yang S3, langsung pada passion, agar saya mengerjakannya semangat terus, sehingga bisa cepat selesai. Jadi passion yang penting Mas, sebetulnya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, sama Mas Irfan. Ya, ada lagi. Terima kasih kepada Kak Irfan atas pertanyaan. Nah, di sini Bapak ada pertanyaan dari Kak Vera nih Pak di kolom chat. Pada bagian Outlook MSDM, tadi Bapak menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan melalui teknik fisik dan psikologi. Nah, di mata kuliah manakah kita bisa mendalami dan mempelajari terkait penggunaan teknik psikologi? Karena jika kita berbicara terkait psikologi, kita juga tidak punya basic tentang ilmu psikologi. Oke, baik. Sebetulnya kalau memang kita berbicara MSDM itu psikologi lebih banyak, tapi yang perlu di case baru ya, bukan psikologi secara kayak orang-orang psikologi seutuhnya, tapi kita lebih pada bagaimana kita mengamati dan perilaku seseorang individu. Dasar teorinya apa? Memang ada di teori organisasi. Itu akan banyak dibahas di mata kuliah perilaku organisasi. Jadi misalnya kita melihat bawahan saya orangnya pendiam, yang satu. Kemudian yang satunya adalah orangnya ekstrovert. Bagaimana saya memperlakukan kedua bawahan tersebut? Apakah bisa diperlakukan dengan cara yang sama? Tidak, menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, itulah salah satu contoh adalah bagaimana pendekatan psikologi yang kita lihat. Jadi, seseorang itu didekati secara yang ekstrovert, mungkin oke lah kita ngomong langsung enak. Tapi yang introvert, yang lebih tertutup, bagaimana kita
menggali atau bisa menemukan celah untuk mampu berkomunikasi agar menjadi lebih aktif. Itu salah satunya di perilaku organisasi. Kita bicara bagaimana kepemimpinan. Jadi kepemimpinan kan nanti akan ada transformasional, ada macam-macam, ya, transaksional dan lain-lain. Itu kalau bicara kepemimpinan. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan budayanya, ini juga kaitannya dengan psikologi, budaya organisasi. Bagaimana seorang karyawan mampu mengikuti perubahan organisasi yang ada. Secara psikologi itu akan sangat berdampak. Artinya gimana? Kalau kita secara karyawan, saya masuk di suatu organisasi, tapi saya tidak bisa mengikuti apa yang menjadi budaya. Ini tidak aturan ya, ini budaya masih, atau kebiasaan. Secara psikologi saya akan merasa tidak nyaman. Nah, sekarang bagaimana kita supaya bisa nyaman? Nah, itu adalah trik-trik dalam perilaku organisasi nanti. Bagaimana kita mengatasi agar mampu menyeimbangkan antara budaya organisasi dengan diri kita dari secara psikologi. Nah, nanti akan ada juga kalau yang misalnya teknik kan nanti kita bicara perencanaan SDM misalnya itu teknik. Bagaimana kita membuat karyawan menjadi lebih produktif dengan cara apa? Jabatan tertentu apa saja kebutuhannya, kemudian analisis jabatan bagaimana, job desk-nya seperti apa, job spesifikasinya seperti apa, itu yang teknis. Tapi kalau yang psikologi itu lebih pada teori-teori perilaku organisasi, komunikasi, dan juga ada mata kuliah sumber daya manusia lanjutan kalau nggak salah di situ. Tentu saja kita akan mengaitkan biasanya sih kalau terutama di perilaku organisasi itu biasanya kalau kayak saya Bu Purnami atau apa itu kita lebih menekankan kepada bagaimana hubungan psikologi antara atasan dan bawahan. Jadi kita tidak pure terkait dengan perilakunya, tapi juga menambahkan aspek psikologinya seperti apa, teori-teori psikologi. Jadi salah satunya ada pernah MBTI, kalian pernah ikut tes MBTI, kan bagaimana saya ini cocoknya bekerja seperti apa itu online banyak. Nah itu juga dipelajari di teori-teori perilaku organisasi. Jadi dalam melamar suatu pekerjaan, minat saya di mana, bakat saya di mana. Jadi kata dengan Mas Irfan juga seperti itu, penilaian seperti apa. Saya masuk golongan orang seperti apa. Itu dipelajari di perilaku organisasi secara psikologis. Yang mengadopsi teori-teori psikologi secara umum. Mungkin gitu aja buat saya. Kalau mau feedback silahkan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk Mbak Vera, apakah ada feedback? Mungkin sembari menunggu Mbak Vera ada feedback, Bapak, di sini ada pertanyaan lagi dari Muhammad. Izin bertanya Bapak, menurut Bapak berapa presentasi peluang kerja bagi fresh graduate lulusan konsentrasi MSDM di dunia kerja dan instansi atau perusahaan apa saja yang banyak membutuhkan lulusan MSDM? Oke, saya langsung tanggapi aja. Untuk persentase, kalau saya bicara persentase itu saya tidak bisa mulu-mulu apakah 100% atau tidak ya, tidak juga ya. Jadi memang kalau terkait dengan saya bicara kebutuhan, sumber daya manusia itu pasti dibutuhkan dimanapun, pastinya. Nah, tinggal yang menentukan persentasenya itu adalah bagaimana kemampuan dari mahasiswa tersebut. Ya, tentu saja yang seleksi awal pertama adalah IPK, pasti kan perusahaan melihat dari itu, atau PNS dan lain-lain. Tetapi saran saya, kalau kalian ingin cepat bekerja atau apa, di bidang SDM kalian harus memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya apa? Misalnya, kalian dalam penulisan tugas akhir itu memiliki keunikan dan betul-betul melakukan penelitian yang sebenar-benarnya. Dalam artian, ya tidak asal yang penting selesai jadi atau tidak, tapi secara esensi, keilmuannya itu kalian ikuti. Jadi misalnya saya tertarik dengan bagaimana kepemimpinan atau budaya organisasi. Telusuri bagaimana pemimpin yang baik dan apa, sehingga itu yang menjadi nilai lebihnya Anda, yang memiliki skill. Nah, skill yang cocok itu nanti akan dibawa ke dunia luar. Di dunia luar itu akan macam-macam. Apakah kita bicara industri? Oke, dimanapun bisa, diperbankan bisa, dimanapun bisa. Kemudian di perusahaan apapun sebenarnya bisa, sumber daya manusia. Mau wirausaha, kalau wirausaha artinya tadi kita sudah memiliki dasar-dasar manajemen dalam mengelola karyawan dan seterusnya. Ya, apalagi pertanyaan tadi, kerjaan perusahaan apa yang saja yang membutuhkan lulusan SDM? Basically semua sih, tentu saja. Kalau menurut saya semua. Pasti semua membutuhkan. Tinggal yang menentukan adalah bagaimana kita melihat peluang dan ancaman yang ada. Peluang terkait kira-kira apa
perusahaan mana yang ada, dan seterusnya. Biasanya seperti apa. Itu saja, yang mestinya pasti banyak. Cuma yang jadi masalah kan juga, yang masalah kedua adalah bagaimana dengan persaingan dari lulusan yang ada yang lain. Baik sesama dari manajemen sumber daya manusia maupun dari lulusan jurusan konsentrasi lainnya. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Apakah ada feedback dari Muhammad? Sudah Bapak, terima kasih atas pertanyaannya Muhammad. Di sini ada pertanyaan lagi Bapak dari Brili. Izin bertanya Pak, apa yang membedakan MSDM dengan ilmu psikologi? Dan jika masuk di dunia kerja, apakah tidak kalah saing dengan psikologi? Terima kasih Bapak. Oke, baik. Yang membedakan adalah pertama konten kedalaman teori psikologi. Itu yang pertama. Kalau kita bicara tentang teori psikologi secara umum, itu akan kompleks. Seperti orang-orang kedokteran, lah dia menganalisa ini orang ada gangguan kejiwaan dan seterusnya. Itu memang tidak dipelajari di MSDM, karena kita sifatnya MSDM hanya menggunakan teori-teori umumnya saja, tidak secara spesifik psikologi. Itu yang membedakan. Kita melihat bagaimana hubungan personal, sosial, hubungan sosial lah, saya katakan, baik di bawahan atasan, manajemen. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana seseorang itu dikatakan mengalami gangguan kejiwaan, depresi, dan lain-lain, nah itu yang harus lebih mendalam, yang bisa diperoleh di orang psikologi. Kita hanya bisa melihat, misalnya kinerja ini menurun, kenapa? Oh, ternyata beban kerjanya tinggi. Nah, tapi kita bisa menduga apakah itu karena stres atau tidak. Nah, untuk mengatakan dia stres atau tidak, untuk memvalidasi, itu adalah ranahnya orang-orang psikologi. Jadi dia melihat, kami pernah kan tes PPA atau tes psikologi, jawabannya hampir-hampir sama, tetapi itu bisa membuat suatu kesimpulan bahwa dikatakan bahwa orang ini seperti apa dan lain-lain. Itu yang tidak diajarkan di manajemen. Apakah kita tidak kalah bersaing? Tentu saja, kalau saya rasa tidak, karena apa? Ada beberapa perusahaan atau organisasi lah yang membutuhkan itu tidak spesifik atau sifatnya orang khusus MSDM tapi tidak dimasukkan orang psikologi. Itu ada yang seperti itu. Yang dibutuhkan orang MSDM. Karena kalau kita bicara MSDM itu lebih kepada manajerial tentunya. Psikologi adalah bagaimana penilaian dari psikologinya seseorang. Kan sedikit berbeda. Jadi bagaimana manajerialnya itu MSDM. Kemudian kalau yang psikologi bagaimana penilaian terhadap individunya terkait dengan sisi aspek psikologinya. Jadi tentunya nggak usah khawatir apakah berbeda, apakah kalah saing atau tidak, itu tidak usah, karena sudah memiliki jalan yang berbeda. Oke, itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, terima kasih kepada Brilianti atas pertanyaannya. Berikut saya ingin bertanya Bapak. Di sini kan biasanya banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa konsentrasi manajemen sumber daya manusia ini konsentrasi yang paling mudah, sehingga peluang untuk lulus itu lebih besar. Namun apakah hal tersebut itu akan membuat persaingan di dunia kerja semakin ketat ya Bapak? Oke, kalau kita saya meluruskan dulu terkait dengan apakah konsentrasi sumber daya manusia itu yang paling mudah, sebenarnya relevan. Kalau menurut saya, yang mudah itu ya bukan sumber daya manusia, menurut saya pemasaran itu mudah. Tapi itu kan kembali lagi ke individu sebetulnya. Nah, tadi apa Dek kepanjangannya Dek? Yang kelanjutannya? Anggapan apa Dek? Apakah hal tersebut karena kita menganggap MSDM itu paling mudah, itu kalau sudah di dunia pekerjaan itu kan apakah nanti akan semakin ketat atau bagaimana Bapak? Oh gitu. Oke, apakah semakin ketat atau tidak? Maksudnya dengan saing-saing lainnya seperti itu. Oke. Ya kembali lagi Dek, untuk di bidang apapun pasti akan memiliki persaingan yang ketat. Saat ini apalagi sekarang ya, masa pandemi dan kedepannya ini akan lebih ketat menurut saya, karena banyak sekarang lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi yang baik. Ketatnya persaingan itu kembali lagi pada kita. Kita tuh maksudnya adalah dari sisi aspek kita mampu menilai diri sendiri apakah kita memiliki kompetensi yang mumpuni atau tidak. Kita memiliki kekhususan atau tidak. Makanya saran saya tadi, jika kita misalnya memilih MSDM, kita harus betul-betul concern kira-kira apa nilai jual saya yang memiliki spesifik di bidang SDM manusia. Yang pertama.
Salah satunya dilakukan dengan cara apa? Mungkin dengan cara judul-judul yang tidak biasa kayak tadi pengaruh kompensasi dan pertanyaan itu. Kenapa? Itu juga yang menyebabkan kenapa ada anggapan bahwa MSDM mudah karena judulnya ya itu aja. Tapi sebenarnya itu juga sudah menjadi concern kita sendiri di konsentrasi manajemen bahwa ini judul sudah terlalu berulang. Kita akan sedikit melakukan pengetatan terkait dengan judul-judul agar tidak selalu berulang-ulang ya, berulang dan berulang terus. Tetapi menciptakan sesuatu yang baru. Nah, ini juga yang akan mengangkat kira-kira bagaimana nanti kompetensi lulusan yang ada. Kompetensi lulusan tidak hanya dicapai dari kurikulum, tetapi juga dari bagaimana seorang mahasiswa menyelesaikan tugas akhir yang ada. Apakah dia bisa betul memahami atau hanya sekedar menyelesaikan tugas akhir. Gitu deh. Jadi kalau untuk ketatnya persaingan itu relatif ya. Itu kembali lagi kepada kita, seketat apapun kalau kita memiliki value yang lebih, itu bisa saja untuk tetap bersaing. Nah, Bapak, terima kasih. Ada contoh juga teman mahasiswa memiliki IPK sebenarnya biasa-biasa aja, tetapi dia ternyata di dunia kerja dia lebih cepat dibanding teman yang memiliki IPK lebih tinggi. Itu bisa jadi. Selain ya kita bicara rezeki kan nggak ada yang bisa tahu ya. Tapi terlepas dari itu adalah itu tadi dia memiliki kelebihan. Artinya dia oke, IPK-nya biasa, tapi dia betul-betul concern, dia betul-betul menerapkan aspek-aspek manajemen misalnya. Dia tidak hanya bekerja di organisasi, tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Itu bisa jadi. Jadi kan kita orientasi dari lulusan ini tidak, kalau bisa sih jangan hanya bekerja di suatu perusahaan A, perusahaan B, tetapi juga kalau bisa juga ciptakan suatu lapangan pekerjaan sendiri. Itu sih menurut saya. Oke, Mbak Marta. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Bapak Arnis mengenai tentang konsentrasi manajemen sumber daya manusia ini. Bisa langsung mengetikkan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Baik, mungkin cukup nih Bapak, teman-teman tidak ada yang bertanya lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah mendengarkan pemaparan materi dan berdiskusi bersama Bapak Anies Budi Susanto, jadi teman-teman tidak ragu lagi kan untuk tidak memilih konsentrasi manajemen sumber daya manusia ini. Sebelum acara berakhir, kita akan mendengarkan closing statement terlebih dahulu dari Dr. Anies Budi Susanto, SEMSI, CRA, CNN, LP, CMNN, LP, CMA. Kepada Bapak Arnis dipersilahkan. Oke, baik. Ini gini ya, sebagai closing. Jadi teman-teman, pertama ada beberapa hasil pertimbangan dalam memilih manajemen, konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah kita harus melihat dulu passion kita seperti apa. Misalnya itu akan memudahkan kita. Terus kemudian yang kedua, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan dosen-dosen yang ada di ranahnya manajemen sumber daya manusia, khususnya kalau ingin memilih atau mengetahui info-info lebih banyak tema-tema riset atau apa, insya Allah kita semua akan welcome. Kemudian yang ketiga, jangan sungkan juga untuk berkonsultasi dengan DPA. Biasanya ini yang jadi miss juga untuk teman-teman. DPA itu tidak hanya berfungsi terkait dengan tanda tangan KRS saja, tapi juga bagaimana kita bisa mengkonsultasikan masalah atau misalnya kita ada keraguan terkait dengan konsentrasi, itu bisa berdiskusi dengan DPA juga, dosen perwalian maksud saya. Ya itu. Mungkin gitu aja, pokoknya semoga sukses semuanya dalam memilih konsentrasi. Khususnya semoga ada yang memilih konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Oke, terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement yang telah disampaikan. Selanjutnya ini ada sesi dokumentasi nih. Untuk seluruh partisipan diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera dan kepada panitia yang bertugas dipersilahkan.
Ya, terima kasih sebelumnya. Untuk teman-teman bisa mengaktifkan fitur kamera terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ini ada 4 slide. Ya, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada panitia yang telah bertugas. Di sini saya mengingatkan untuk partisipan yang telah hadir dalam acara manajemen konsentrasi discussion pagi hari ini, jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah ada di kolom chat Zoom. Tak terasa nih, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Arnis Budi Susanto yang telah memberikan ilmu mengenai konsentrasi manajemen sumber daya manusia ini. Terima kasih kepada panitia dan partisipan yang telah mengikuti serangkaian acara manajemen konsentrasi discussion dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Semoga informasi dan ilmu yang telah didapatkan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekali lagi mau mengingatkan untuk teman-teman, di HMJM ini masih ada satu lagi program kerja kelanjutan dari kajian keilmuan ini, yaitu kajian keprofesian. Jadi buat teman-teman stay tune terus ya di sosial media HMJM agar tidak ketinggalan mengenai info-info terbaru tentang program kerja HMJM selanjutnya. Saya Armata Ica Kaprionika, selaku moderator manajemen konsentrasi discussion pagi hari ini, menyampaikan mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam pengucapan kata. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.